Di video kali ini kita akan membahas 4 altcoin yang hampir selalu dianggap berpotensi oleh banyak orang. Pertumbuhan USD stablecoin telah mendorong harga Luna sangat tinggi. Dalam 6 bulan terakhir ini, kapitalisasi pasar USD itu telah meningkat sebesar 441%. Terutama Terra dengan koin Luna juga telah menarik banyak perhatian orang, terutama para analis dunia, karena yang paling mencolok dari Terra ini, dia sekarang berada di bawah Ethereum, tepat di bawah Ethereum, atau berada di posisi kedua dalam hal TVL. Ketika videonya dibuat, TVL dari Terra 25,46 billion, sedangkan Ethereum itu ada di 111,88 billion. Masih sangat jauh memang dari 25 billion ke 111 billion, ada sekitar 86 billion mungkin selisihnya sekitar segitu. Tapi walaupun masih sangat jauh, itu masih merupakan menurut saya adalah sebuah prestasi bagi Terra sendiri. Kenapa? Karena artinya Terra mengungguli altcoin lainnya. Ada Avalanche, ada Polkadot, ada Binance Smart Chain, ada Cardano, dan ada altcoin lainnya. Dan Terra itu mengungguli mereka semua. Kalau Terra belum bisa mengungguli Ethereum, itu wajar. Karena Ethereum itu adalah altcoin menurut saya ataupun rantai jaringan yang paling mapan saat ini. Terlebih lagi, Ethereum itu sudah hampir memecahkan blockchain Trilema juga. Ya, dia sudah terdesentralisasi jelas. Kemudian dia juga memiliki security yang jelas, aman, dan kokoh tangguh gitu. Masalahnya dia itu hanya di skalabilitas. Tapi jangan salah, Ethereum itu kan punya layer 2, punya rantai jaringan lain yang secara tidak langsung atau secara langsung juga itu mendukung Ethereum. Contoh paling gampangnya itu Matic. Jadi kalau Terra masih cukup jauh TVL dengan Ethereum, ya itu semua wajar. Kalau kita sering nongkrongin portal berita kripto, kita akan sering banget baca artikel tentang Terra. Karena ekosistem dari stablecoin Terra itu telah digembar-gemborkan sebagai uang digital generasi berikutnya. Sebab stablecoin Terra itu mudah dibelanjakan dengan biaya rendah dan penyelesaian yang instan. Kemudian juga sebagai informasi tambahan, USD yang dicetak itu setara dengan Luna yang dibakar. Artinya semakin banyak USD yang dicetak, si stablecoin Terra itu semakin banyak pula Luna yang akan dibakar. Dan juga jangan lupa stablecoin yang ada di Terra itu bukan hanya USD loh, ada won dan juga beberapa negara lainnya. Untuk lebih detail dan lebih jelasnya saya telah membahas itu di video saya di sini. Saya mereview Terra berikut juga dengan potensinya. Teman-teman bisa tonton videonya langsung di situ. Kemudian yang kedua itu ada Chiliz. Fans token itu semakin populer, semakin bertumbuh, semakin berkembang dengan sangat-sangat pesat. Kenapa? Karena di situ ada penyerapan yang luar biasa dari sektor olahraga. Contoh olahraga yang menyerap dari fans token itu ada basket, sepak bola, sampai asosiasi sepak bola di suatu negara itu sendiri. Chiliz dengan platform pemasarannya yaitu Socios.com itu telah memiliki partner 120 partner di 25 negara yang berbeda. Pertanyaannya, mungkin masih banyak yang belum tahu apa itu Socios.com. Ini adalah suatu platform di mana suatu entitas olahraga maupun juga hiburan dapat memonetisasi penggemar mereka. Kalau kita mau lihat lebih jauh, sebenarnya yang paling berpotensi dan paling banyak menyerap token atau fans token ini itu dari sektor olahraga sepak bola. Di situ ada Barcelona, Juventus, kemudian juga ada AS Roma, PSG, Inter Milan, sampai AC Milan. Di situ kan, wah itu gila banget kan. Fansnya itu udah banyak banget, besar banget, tersebar di seluruh dunia. Dan mereka itu bukan tipe fans abal-abal layar kaca kayak banyak masyarakat di Indonesia yang bilangnya A, B, gue dukung lu tapi nggak mau beli merchandise yang aslinya. Nah, mereka itu fans yang dapat dimonetisasi, sampai dengan juga ada klub bola Manchester City. Ya, walaupun fansnya itu nggak sebanyak klub-klub bola sebelumnya yang saya sebutin, tapi Manchester City itu juga salah satu klub bola besar di dunia. Saya sebagai penggemar dari sepak bola Premier League gitu ya, maksud saya sering nonton Premier League, dan sekarang City lagi ada di puncak klasemen, itu bisa jadi salah satu pemasaran yang cukup besar untuk fans token, terutama untuk kemajuan Chiliz ke depannya. Dalam beberapa hari ke depan, saya akan mereview token Chiliz ini. Kalau udah ada videonya di sini, kalau belum ada, teman-teman bisa subscribe channel ini supaya nanti ketika video tentang review token Chiliz itu sudah ada, teman-teman bisa langsung nonton dan gak ketinggalan informasinya. Berikut juga dengan potensinya kenapa dia sangat menarik.
Kemudian yang ketiga itu ada Cardano. Bukan karena saya penggemar Cardano atau juga selalu akumulasi Cardano, Matic, dan Shiba, bukan juga ke situ. Tapi kalau kita perhatiin ya, portal berita global yang besar itu hampir selalu memuat artikel tentang Cardano. Hampir setiap hari. Saya juga itu sebenarnya hampir kayak merasa bosan, kenapa sih harus Cardano lagi. Bahkan ketika dia lagi turun pun, kayak sekarang lagi di harga sekitar 11 ribuan, di bawah $1, dia tetap ada banyak di portal berita global. Kenapa bisa kayak gitu? Nah, untuk jelasnya teman-teman bisa tonton video di sini. Di situ saya ngebahas potensi Cardano terutama tahun 2022 ini. Banyak hal yang akan mereka lakukan, yang paling besar menurut saya di stablecoin-nya. Cosmos telah banyak dipuji oleh beberapa analis dunia karena potensi pertumbuhannya dalam mendukung ekosistem blockchain yang dapat membuat mereka saling terhubung, kemudian dapat membuat mereka saling menskalakan satu sama lainnya. Salah satu analis dari Global Block yaitu Markus mengatakan, protokol komunikasi antar blockchain memungkinkan blockchain independen untuk dapat berkomunikasi satu sama lain, yang menurut saya penting agar kripto secara keseluruhan berhasil. Kemudian sebagai informasi tambahan, perlu teman-teman ketahui bahwa Terra atau protokol Terra itu dibangun dengan Cosmos SDK. Jadi protokol Terra yang sudah memiliki pertumbuhan sangat besar, TVL nomor 2 sekarang di bawah Ethereum, itu berada di Cosmos. Dan itu juga salah satu alasan kenapa Cosmos itu cukup berpotensi di bidang DeFi-nya. Kemudian di video saya sebelumnya tentang Kadena, di sini Kadena itu salah satu blockchain proof of work tapi memiliki skalabilitas yang luar biasa, bisa dibilang Solana killer lah gitu. Itu juga mereka memiliki roadmap untuk dapat terhubung dengan Cosmos SDK. Jadi menurut saya itulah 4 altcoin yang dianggap banyak orang berpotensi karena banyak banget berita tentang mereka dan juga mereka berada di top kapitalisasi market kripto. Jadi ya seharusnya bisa dibilang atau bisa cukup aman lah ya kalau kapitalisasi besar itu, walaupun memang kripto secara keseluruhannya aja memang sangat beresiko. Jadi hati-hati, jangan sampai salah mengambil keputusan. Yang paling penting tetap kalau mau trading, mau apapun, mau invest terutama, itu harus paham dulu fundamentalnya, itu harus paham dulu projectnya apa. Itu aja video saya kali ini. Thanks for watching.